harus dibuat undang-undang penistaan agama? Kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dibuat undang-undang penistaan agama? Supaya orang tidak berani ngomong tentang Muhammad, tentang Allah, tentang Al-Quran. Karena kalau orang berani ngomong itu, bubarlah agama itu. Kan sudah saya bilang, Bang, Islam itu ada karena orang tidak berani membuka suara terhadap agama Islam. Bang, ini omongan saya pegang ya. Kalau seandainya orang bebas mengemukakan pendapatnya terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad, terhadap Islam, maka dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Ya Bang, gimana Bang? Muslim? Lebih tepatnya Islam sih. Islam, oke. Gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan, yang mau Anda sampaikan Bang? Yang sebenarnya yang saya pikirkan ya. Apa itu? Yang saya pikirkan tuh kenapa Islam sama Kristen nggak bisa damai gitu. Maksudnya nggak bisa damai gimana? Nggak bisa damai, maksudnya anunya apa namanya? Imannya? Kenapa? Iya, karena terutama itulah kenapa tidak seperti Islam dengan Buddha tidak ada begini dan begitu. Islam dengan Buddha juga sama, rusuh juga. Tapi nggak seheboh kayak macam Islam Kristen lah begitu. Iya, karena orang Islam mengais-ngais atau mengemis-ngemis imannya dari kami. Coba Anda sebagai Muslim, saya tanya dulu. Benar tidak Anda katakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? Kalau untuk saya yang belajar, saya tidak sampai situ ilmu saya, jadi saya katakan tidak ada. Iya, tapi karena Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bang, Anda punya keluarga kan? Banyak keluarga Kristen juga banyak. Oke. Kalau ada orang gila di jalan ngaku bahwa itu bapakmu, gimana kira-kira? Itu Racelina itu anak saya itu. Saya dibuangnya di pinggir jalan katanya. Kira-kira kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, perlu tidak Anda lakukan klarifikasi atau pelurusan? Perlu kan? Perlu. Seperti itulah Bang hubungan antara Islam dan Kristen. Orang Islam kerjanya tiap hari mencari-cari pembenaran dari kekristenan. Ngaku-ngaku Islam ini meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Padahal Islam itu tiada lain tiada bukan produk dari agama Quraisy penyembah berhala. Tuhannya orang Quraisy, agama orang Quraisy, penyembah berhala di Mekah, menempel-nempelkan dirinya kepada Taurat dan Injil. Mengaku-ngaku bahwa Musa adalah nabi mereka. Ya kan? Ngaku-ngaku. Jadi menurut Abang dengan kata lain Islam menciprat begitu. Betul sekali. Islam itu melakukan plagiatisme terhadap agama Yahudi maupun Kristen. Makanya nama-nama yang ada di situ dicolong semua, diklaim semua. Tapi di ini Bang, enggak, bentar saya klarifikasi dulu. Ini di bawah-bawah ini ada yang banyak yang ragu kalau dipikirnya saya bukan Islam. Coba tes dulu, coba bacaan Quran Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan Bang? Nah, sah itu muslim dah. Pasti muslim. Cuman memang keluarga saya itu banyak yang Kristen. Bahkan saya sering debat sama itu saya. Tidak masalah Bang, tidak masalah. Gini. Saya begini Bang. Okay. Saya bisa enggak berpendapat dulu Bang? Ya, silakan.
Jadi begini Bang, jadi sebenarnya Bang, banyak orang itu yang memang sebenarnya Islam ini yang Abang kenal itu jauh melebihi dari ekspektasi yang Abang ketahui. Cuman orang-orang terkadang itu ingin mau ngobrol lebih jauh dengan Abang, cuma mereka itu tidak memiliki apa ya wewenang gitu. Misalkan nih Al-Quran nih kalau mau dibongkar begini begitu. Ah nanti takutnya kita itu misalkan nih saya menafsirkan Al-Quran. Meskipun itu benar, kalau saya dituntut oleh orang ahli tafsir, saya jadi kena salah. Nah makanya Di situ itu. permasalahannya. Iya Di situ kan sudah saya bilang Bang, Islam itu ada karena Nah, orang tidak berani membuka suara terhadap agama Islam. Bang, ini omongan saya pegang ya. Kalau seandainya orang bebas mengemukakan pendapatnya terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad, terhadap Islam, maka dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Punah. Oke. Selama sekarang ini begini, orang Bang. tidak berani buka suara. Banyak Bang, banyak orang Islam udah baca Quran, ditinggalin itu, dibuang Al-Qurannya. Cuman dia nggak berani ngomong. Kenapa kok Qurannya itu dibuang, ditinggalkan? Dia nggak berani bicara. Karena kalau dia bicara, dipenjara. Begitu loh. Itulah yang juga sih membuat kalau agama dia mau Islam tuh bicara. masih ada. Maksudnya Bang, Gitu bisa loh. juga sih dia kalau mau bicara asalkan memang dia memiliki ilmu yang mumpuni, itu yang dimaksudkan. Tapi saya Yang ada, mengukur, dia punya ilmu mumpuni siapa? Yang mengukurnya? ya kita sudah tahu bersama lah, paling kan para alim ulama yang mengetahui. Iya, kalau kalian yang mengukur ya mana bisa. Tahu Ulil? Ulil tahu nggak? Ulil Absar Abdallah tahu? Nggak tahu bahasa gitu. Ya makanya Anda tahunya apa? Ulil itu seorang cendekiawan Muslim. Dia seorang yang sangat mengerti Al-Quran, sangat mengerti hadis. Terus dia bilang apa? Dia bilang Quran ini sudah waktunya direvisi, kata dia. Quran ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Tahu nggak? Jadi harus disesuaikan dengan zaman. Iya, tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang-orang. Itu yang membuat Islam itu masih ada, Bang. Makanya di negara-negara, coba abang tenang dulu bang, tenang, duduk yang bagus, jangan jalan ke sana kian kemari, biar abang nanti nyantol apa yang saya bicarakan. Enggak, tetap saya simak bang. Saya selalu menghargai perkataan. Wajahnya jangan itu bang. Kalau abang sudah menunjukkan wajah-wajah yang sudah, coba agak, nah segitu, nah gitu lebih bagus lagi. Suara saya kedengeran kan? Jangan merokok bang, jangan merokok bang. Nanti kena ban. Gini, saya kasih tahu. Bang, di negara-negara di mana ada mayoritas Islam, di situ pasti dibuat undang-undang penistaan agama Islam. Karena apa? Karena agama Islam itu sudah disadari oleh para pimpinan-pimpinannya sebagai sesuatu yang buruk. Jadi makanya harus dibuat undang-undang penistaan agama. Kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dibuat undang-undang penistaan agama? Supaya orang tidak berani ngomong tentang Muhammad, tentang Allah, tentang Al-Quran. Karena kalau orang berani ngomong itu, bubarlah agama itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Muhammad yang Anda akui sebagai nabi itu pernah nggak dia menikahi anak di bawah umur? Pernah. Coba menurut Anda, kalau misalnya Muhammad hidup tahun 2025, dia melakukan itu, dia dijemput nggak sama Mabes Polri, saya tanya? Hah? Iya, nggak bisa kalau di zaman sekarang nggak bisa. Iya, makanya saya bilang tidak mungkin Muhammad jadi suri tauladan di zaman sekarang. Betul nggak? Coba ya pelan-pelan.
Anggap Muhammad hidup tahun 2025. Sudah? Oh, salah sih bang kalau konsepnya begitu. Salah kalau buat saya. Bang, Kalau buat kita saya hidup tahun konsep berapa itu ini? salah. Sebentar. Enggak bang. Kita hidup tahun berapa Jadi ini? 2025. 2025. Tapi Masih relevan tapi nggak artinya 2025 ngikutin Muhammad? dia itu sampai akhir zaman harus diikuti. Untuk suri tauladannya diikuti. 2025 relevan nggak dia diikuti? Sampai akhir zaman pun. Jangankan Oke, relevan. baik, Pasti baik, harus baik. wajib. Baik. Sekarang kalau Anda mengikuti Muhammad, menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira dijemput sama polisi nggak? Kalau untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Nah, kan. Ini gimana nih orang ini berat. Enggak, kalau memang untuk zaman sekarang maunya abang terus kalau kita nikah anak di bawah umur itu betul. Saya akui, saya nggak akan bohong-bohong. Itu Oke, betul. pantaskah itu ditiru zaman sekarang? Tetapi untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Bukan begitu konsepnya. Karena begini, di dalam Al-Quran itu abang itu di dalam Al-Quran maupun hadis, abang itu harus bisa membedakan 3, Bang. Di mana pemberitahuan, di mana perintah, di mana larangan. Jadi Oke. itu pemberitahuan, bukan perintah. Bukan Jadi di perintah. situ dikatakan bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berita, dikasih tahu, info. Bukan Nabi suruh kita ikut begitu Baik di nggak zaman itu? 2005, bukan, Bang. Jadi Baik saya nggak itu? bilang itu konsepnya nggak gitu. Iya kan? Apakah itu baik? Baiknya apa gimana, Bang? Susah ngomong sama mereka. Apakah menikahi anak di bawah umur itu baik? Kalau pada saat itu saya rasa baik, tapi kan Pada Nabi saat tidak itu menggauli- baik. Oke. Ya, tapi kan Nabi tidak Sekarang menggauli baik Siti nggak? Aisyah pada saat umur itu. Dia tidak menggauli Siti Aisyah pada saat umur itu. Bahkan dia tidurnya Oke, dia menggauli umur berapa? Kalau itu saya kurang tahu. Dia pastinya umur berapa karena ada beberapa Iya, pendapat. Anda banyak nggak tahunya masalahnya. Anda banyak nggak tahunya. Ya artinya kita ini kan setidaknya abang hargai kita ini bicara jujur lah, toh kita nggak tambah-tambah. Jujur dari mana? Terus abang rasa Saya kan berbohong pernah atau- bilang, alasan Anda masih Maksudnya Islam kalau- itu kalau- karena Anda tidak mengerti agama Islam. Emangnya orang bisa jadi Islam karena apa, Bang? Saya Karena mau tanya ikut-ikutan gimana? Ikut apa, Bang? Ikut-ikutan orang karena kamu lihat orang Islam jadi kamu ikut-ikutan Islam. Enggak. Ya bukan ikut-ikutan, saya bisa pastikan ya, Bang, kalau saya Islam bukan ikut-ikut. Kalau bukan ikut-ikutan, kenapa kamu banyak tidak tahunya? Dari tadi ini tidak tahu, itu tidak tahu. Yang abang bicarakan itu bukan Islam, Bang. Maksudnya? Ya abang bicara itu bukan soal sosok Islam yang memang yang disyahadat. Itu hanya berita-berita pada masa lampau yang terjadi begitu. Ini ngomong makin gak nyambung loh. Makanya saya tanya kan maksudnya. Ini susah. untuk jadi Islam itu bagaimana? Oke, coba kita ngomong yang sederhana aja lah. Gini. Ya kita ngomong sederhana. Iya, kayaknya berat Ya, ini kita ngomong. sederhana. Gini, ada Enggak, nggak? saya dulu lah, gantian lah. Masa saya dulu lah. Oh ya, Ya kan? silakan. Nah, jadi saya mau tanya ke abang, Hmm. coba abang buktikan ke saya bagaimana seseorang itu bisa menjadi Islam. Bagaimana abang tahu seseorang bisa menjadi Islam? Itu bisa menjadi Islam. Bagaimana seseorang bisa menjadi Islam? Iya, bisa menjadi Islam. Dengan cara mempertuhan Muhammad. Salah sekali itu. Tidak ada seperti itu. Loh, kok salah gimana? Anda bisa Jadi- dikatakan Islam tanpa mendahulukan Muhammad. Jadi coba abang panggil orang Sebentar. terus dia Bisa nggak Bentar. dikatakan Islam kalau orang tersebut tidak mendahulukan Muhammad? Kalau dia bukan tetap bagaimana coba? Bisa dia mendahului Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun dia bagaimana? Gimana? Walaupun Ya, bagaimana? Abang tadi kan bisa Bagaimana dia mendahului walaupun? Muhammad. Walaupun bagaimana?
Enggak, tadi abang yang bilang. Bagaimana walaupun? Ya, artinya saya pikir. Yang saya walaupun masih bagaimana? bilang, Bagaimana? Artinya saya pikir. Anda ini dari tadi diajak ngomong nggak nyambung. Dengar Bukan dulu. nggak nyambung, Bang. Apakah bisa seseorang menjadi Islam tanpa mendahulukan Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah bisa seseorang menjadi Islam tanpa membuat Muhammad itu yang mengendalikan, yang mengatur, yang membuat hidupnya dikendalikan dari pagi sampai pagi lagi? Bisa. Bisa. Baik. Sekarang Bisa. begini. Sekarang begini. Orang mengikut. Bisa. Baik. Abang yang maksud ke abang, orang minum itu pakai tangan kanan, masuk WC keluar kanan, kaki kiri. Nah, Kalau siapa yang keluar bikin itu kamu kan- begitu? Bukan saya sampai yang bikin, nggak ada yang bikin apa-apa. Cuman kita disuruh contoh seperti itu. Kalau mau ikut tergantung di diri kita masing-masing. Tapi Benarkah seorang Islam harus mendahulukan Muhammad? tidak bisa. Ditanya benarkah orang Indonesia, tidak bisa. Ngomong nggak pernah nyambung dia, teman-teman. Makanya penih.